Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk memahami secara detail tentang sistem informasi berbasis web based. Nah, di layar kita sudah tersedia sistem informasi web based. Ini saya sudah menyiapkan sistem informasi asuhan keperawatan atau ASKEP. Nah, source code-nya seperti ini ya. Ini isi source code yang seperti biasa sudah kita simpan di SAM folder C SAM htdocs. Nama foldernya ASKEP. Nah, isi foldernya seperti ini atau file-filenya. Kemudian basis datanya ini sudah tersedia juga. Nah, ini dia basis datanya, ASKEP_db. Ini isinya ada tabel admin, tabel kejadian, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita akan memahami masing-masing source atau source code yang ada di file ini, fungsinya apa, kemudian bagaimana kita nanti melakukan rekonstruksi atau perubahan, atau kalau bahasa perancangannya mungkin kita ingin melakukan redevelopment lagi. Mungkin sistem yang sudah ada ini ingin kita ubah tampilannya, kemudian ingin kita tambahkan form, kita tambahkan data atau informasi, atau mungkin ingin kita ingin mengembangkan sistem ini jauh lebih baik lagi ya. Maka dari itu kita harus paham terlebih dahulu struktur dari source code sistem informasi asuhan keperawatan berbasis web based ini. Nah, sekarang kita awali di satu persatu, kita bahas satu persatu di sebenarnya masing-masing file ini fungsinya untuk apa itu kan. Kita buka dari sini. Ini indeks. Kalau saya buka ini indeks, nah fungsinya ini adalah untuk melakukan semacam indexing ya. Indexing ini ada di sini saya diawali dengan perintah seperti ini, ada if, kemudian session adminnya, dan lokasinya ini app index php seperti ini. Jadi selalu diisi dengan seperti ini. Kemudian di sini ada frame. Kalau saya buka framenya, nah framenya ini merupakan tampilan ya, tampilan frame atau layar dari sistem informasi elektronik asuhan keperawatan berbasis web based ini. Jadi framenya sudah disetting seperti ini. Jadi kalau Anda ingin merubah frame atau setting tampilan, setting layar maksudnya ya, nanti Anda bisa langsung menuju ke sini. Ini saya close. Nah, kemudian di sini ada catatan. Ini hanya catatan biasa ya. Ini catatan biasa. Kemudian ada database. Saya buka ini database-nya tadi. Kemudian ada configuration ya, configuration atau yang ada di folder conf ini ada file php bernama connect. Saya perbesar seperti ini. Saya buka isinya. Fungsi file ini adalah untuk mengkonekkan antara source code yang kita miliki dengan database yang ada di localhost atau php myadmin. Di sini ada MySQL connected. Nah, artinya berarti koneksi untuk MySQL-nya kita dengan cara memanggil localhost. Maka mengapa setiap kali kita memanggil sistem diawali dengan localhost garis miring baru nama folder, maksudnya seperti itu. Kemudian ada root ini defaultnya ya. Kemudian di bawah ada MySQL select db, artinya berarti nanti dia membuka database yang namanya adalah ASKEP_db. Namanya sama ya, ini ASKEP_db. Maka saat kita nanti membuka source code ini, otomatis setiap kali nanti kita input, login atau apapun,
datanya otomatis masuk ke database ASCII DB. Misal ini akan saya ganti dengan database yang lain, atau saya kosongi saja, kemudian saya save, kemudian saya ingin manggil sistemnya lagi seperti ini ya, ada peringatan DB not connected ya, berarti database yang Anda memasukkan tidak terkoneksi. Maka ini harus diisi sesuai dengan nama database yang memang akan kita tuju. Kalau sudah, kita bisa masuk seperti ini. Oke, kemudian kita kembali. Nah, kita masuk ke folder app. Nah, folder app ini merupakan folder yang isinya adalah seluruh tampilan dari sistem informasi asuhan perawatan. Kita mulai dari ini CSS. Ya, CSS ini merupakan plugin ya, atau Bootstrap. Ada di sini ada Bootstrap dan seterusnya. Ini fungsinya memang untuk desain tampilan. Kalau Anda buka Bootstrapnya, ada margin berapa, kemudian headernya seperti apa, kemudian Bootstrap, kemudian ada seperti ini, ada plugin dan seterusnya. Ini memang desain CSS ini desain yang tidak bisa kita rubah langsung di sini. Kita harus menggunakan semisal Adobe Dreamweaver, kemudian ataupun aplikasi yang lain yang memang fungsinya untuk setting tampilan ya, atau tema template. Kemudian ada font. Nah, ini berisi font, ada CSS, font, less dan seterusnya. Ini juga editnya juga dengan aplikasi tertentu ya, sehingga di sini memastikan bahwa ada font-font apa saja yang memang sudah tersimpan atau terakomodir di sistem ini. Termasuk ini ada font, kemudian ada image, ini gambar-gambar yang bisa kita masukkan. Ada CSS Bootstrap, ini juga default. Kemudian plugin, nah ini tidak perlu, ini saya lewati. Kemudian plugin X juga sama. Jadi memang untuk tampilan sistem informasi tertentu yang memang ketika kita ingin tampilannya itu bagus dan menarik, memang kita harus menggunakan tambahan aplikasi ya. Biasanya yang paling ringan itu kalau kita menggunakan web-based ya, kita bisa pakai Adobe Dreamweaver ya, atau juga aplikasi yang lain yang memang menunjang untuk Anda nanti membangun tampilan sistem yang menurut Anda sudah user friendly ya, tema dan tata letaknya dan seterusnya. Masing-masing file PHP yang ada di folder ini ada sekurang-kurangnya ada sekitar 20 file PHP ya. Ada PHP-nya dashboard, kemudian edit form, grading form, index, laporan, login, verifikasi dan seterusnya. Nah, masing-masing form ini memang nanti mewakili tiap tampilan di menu tampilan di sistem yang akan kita buat. Nah, karena kita mulai dari awal, maka kita akan buka dulu menu login. Kita buka login dulu. Nah, caranya bagaimana? Kalau Anda lihat ini, cara bagaimana Anda menentukan tampilan ini itu ada di file yang mana? Caranya sangat mudah. Di sini Anda bisa melihat localhost /ASCII, itu berarti kan folder ASCII ya, /app berarti ada di folder app /login.php. Berarti tampilan login ini ya, yang ada di tampilan awal ini itu yang dimaksud adalah login.php. Berarti kalau Anda ingin mengedit tampilan ini, berarti Anda tinggal lari ke file yang namanya login.php. Sangat mudah sekali ya ini. Nah, ini filenya seperti ini. Kemudian saya buka. Tampilannya seperti ini. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah beberapa kali menjelaskan ya maksud dari masing-masing perintah atau perintah HTML di setiap tiap source, sehingga untuk sesi ini nanti saya hanya mengajarkan Anda supaya Anda bisa paham kira-kira kalau saya mau ngedit bagian ini saya larinya ke file apa gitu kan. Kalau saya ngedit bagian ini saya harus larinya ke file apa gitu. Seperti ini.
kita cari di sini ya. Oh, ini ada perintah-perintah login, kemudian masukkan username password dengan benar dan seterusnya. Ini ada perintah seperti ini. Kemudian ada username password. Nah, kalau Anda ingin merubah kalimatnya ya Anda tinggal ubah saja di sini ya. Kemudian ini ada background image ya, ada gambar JPEG. Kebetulan gambar yang saya pakai adalah ini. Jadi kalau nanti Anda mau ganti gambar ya seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, Anda tinggal ganti file gambar, kemudian Anda panggil di sini dengan nama gambar tersebut. Oke, kemudian saya lari lagi. Sekarang saya masuk dulu ya. Nah, masuk di sini. Nah, tampilan depan ini, kalau kita ingin mengedit tampilan depan, berarti kita larinya kemana? Nah, kita lihat lagi ke atas. Jangan lupa setiap kali Anda ingin mengedit tampilan, jangan cuma asal edit atau bingung gitu. Jadi Anda harus tahu letak tampilan ini ada di file apa. Di sini kan ada jelas ya, localhost /ascap app index.php. Berarti Anda cari ke file namanya index. Ini kan filenya. Kemudian saya buka. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada admin ascap. Admin ascap itu adalah tulisan yang ada di atas gitu. Ini kalau saya rubah ya nanti otomatis ininya juga akan namanya akan ganti. Nah, ini kan jadi ganti atau berubah. Ini Anda coba pahami bahasa masing-masing di bawah. Kemudian di sini ada judul, ada marquee, berarti running text. Kemudian ada ini navbar /nav, ini blue style margin top 125px ya. Ini ada navigation bar yang letaknya ada di sebelah kiri. Dimanakah ini? Ini mewakili tampilan ini. Oke, jadi kalau Anda mau merubah kata-kata di sini, menu-menunya ingin Anda rubah, berarti Anda merubahnya dari sini. Kemudian ada tambahan, mengapa kok saya bisa ketika saya klik pengkajian terus saya pindah ke halaman yang lain? Ini karena saya melakukan semacam link atau penautan. Ketika saya klik pengkajian, saya langsung lari ke halaman pengkajian atau formulir acuan keperawatan yang di sini namanya adalah teksnya namanya adalah formulir. Nah, kalau saya lihat kenapa seperti itu, karena di sini saya menambahkan ini href ya, href itu untuk memanggil file untuk kita tautkan, sehingga ketika saya klik tautan itu saya langsung lari ke file atau tampilan yang lain. Itu ada href index.php, tanda tanya apa atau teks apa yang ingin saya tuju. Makanya di sini ada kata-kata ada teks apa yang saya tuju, maka di sini ada kata-kata teks sama dengan formulir. Berarti saya menuju ke file yang namanya formulir. Adakah di sini yang namanya formulir? Ada ini. Jadi seperti itu maksudnya. Oke, kemudian kalau Anda ingin edit ya Anda edit saja kata-kata di sini, kemudian perintah-perintahnya dan judul-judulnya. Sekarang saya keluar lagi. Saya masuk ke pengkajian. Oke, di sini pengkajian. Kalau saya ingin mengedit tampilan pengkajian, berarti saya larinya kemana? Ya, ke teks namanya formulir. Nama filenya adalah formulirnya, ada teks sama dengan formulir. Ini dia ya, ini saya buka. Oke, di sini ada tampilannya seperti ini. Ini ada database, kemudian form-formnya seperti ini, ada form alamat dan seterusnya. Kalau misal saya ingin menghilangkan alamat, ya ini ada data alamat, ya saya tinggal del saja data alamatnya. Saya del. Kemudian saya refresh lagi.
Nah, di sini data alamatnya sudah tidak ada. Atau mungkin saya tambahkan bukan alamat tapi data yang lain, ya silahkan. Yang penting Anda juga harus rubah labelnya dan Anda rubah nama database-nya. Ketika saya memasukkan di sini ada nama pasien, ya ini misalnya nomor RM, kemudian ruangan saya pilih, kemudian umurnya, kemudian ini tanggal, kemudian saya strike aja, kemudian ini saya isi biasa. Kemudian saya save. Oke, data berhasil disimpan. Nah, data ini nyimpannya di mana? Nah, ini yang saya pertanyaan. Kita harus tahu letaknya ini di mana. Maka caranya adalah kita tadi masih tetap buka formulir ini source-nya form, kemudian kita lari ke atas, kita cek dia. Sebenarnya dia itu larinya ke database apa? Nah, di sini kelihatan ya ada tabel transaksi. Berarti kita harus lari ke tabel transaksi. Nah, ini data yang tadi baru kita inputkan. Data tadi juga masuk di data pasien dan seterusnya. Maka setiap kali kita ingin melakukan editing form, misalnya saya ingin mengedit ini, saya ingin mengedit nama pasien, meskipun ini nanti saya ganti dengan label apa, tapi jangan lupa label database-nya juga Anda kan ganti. Kalau tidak, apa yang Anda inputkan nanti tidak bisa masuk ke database, ya. Contoh, ketika tadi saya inputkan nama, ini saya inputkan nama, maka otomatis nama pasien itu masuk ke sini, namanya Krishna sama. Karena apa? Nama database-nya memang nama underscore pasien. Tapi, nah ini beda kalau nanti ini saya ganti, bukan nama pasien tapi nama. Nah, ini saya ganti aja lah, karena kan saya atasnya juga mau ganti. Bisa. Jadi ini nama, labelnya nama, ini database-nya juga nama. Oke, kita lari ke sini dulu. Nah, di sini nama ganti kan. Kemudian saya rubah, misalnya saya rubah namanya Oke, saya save. Oke, data sudah tersimpan. Tapi kita cek apakah nama Putri tadi masuk ke sini. Kita lihat. Di tabel transaksi, pasiennya bertambah. Di tabel pasien tidak bertambah. Kenapa? Karena ada database yang namanya tidak kita sesuaikan. Karena di sini kalau kita menginput nama pasien, berarti nama database-nya juga harus nama underscore pasien. Ya, jadi tidak boleh asal. Jadi apa yang kita tuliskan di source code-nya, kemudian apa yang kita tuliskan atau kita buat di database di sini itu harus sama. Contoh ini nama pasien ya nama underscore pasien, alamat ini A kecil, nah ini juga sama, ya, ini alamat di transaksi kejadian sama, kemudian umur juga
umur, ini ada umur ya sama, namanya juga umur di sini. Nomor RM ini nomor underscore RM kecil semua, ini juga sama di sini nomor underscore RM. Kalau Anda rubah atau nanti Anda ngedit tapi lupa ininya nggak dirubah atau lupa juga tidak rubah di database-nya, otomatis juga datanya tidak akan bisa terinput meskipun tampilannya sudah di sini sudah berubah, tapi tapi ketika Anda inputkan data, database-nya tidak bisa masuk seperti itu. Oke, ini saya keluarkan dulu. Kemudian ada form pengkajian. Nah, kalau Anda ingin ini ada form pengkajian, tadi sudah ya. Kemudian ada edit data. Nah, nama-nama yang sudah kita inputkan tadi, ya ini nama-nama tadi itu otomatis masuk ke form edit data formulir. Kalau Anda ingin merubah tampilan ini, berarti Anda larinya ke PEX laporan. Ya, Anda tinggal cek aja di sini. Ini sebenarnya nama filenya apa? Laporan. Berarti kan Anda tinggal cek di sini yang nama laporan yang mana ya ini. Berarti Anda tinggal editing di file ini, Anda rubah tampilannya, rubah apa silahkan. Kemudian, nah ketika, nah ini kan data ini akan saya edit nih, saya edit dulu. Nah, sehingga ketika saya data yang sudah ada bisa saya edit, saya tambahkan lagi, atau mungkin saya ganti datanya silahkan. Tapi untuk mengganti tampilan data edit ini, Anda larinya kemana? Anda cari aja di sini, gitu kan? Ada namanya file edit underscore formulir di sini. Berarti untuk mengedit tampilan ini, tampilan editing ini, Anda larinya ke edit formulir yang mana? Edit formulir. Oke, ini Anda tinggal ubah yang ada di sini. Kemudian saya ingin masuk ke diagnosis dan intervensi. Nah, tag tampilan depannya adalah namanya filenya adalah grading. Kalau saya ingin merubah tampilan di sini, misal judulnya ini yang akan saya rubah. Jadi saya masuk ke grading, diagnosis dan intervensi. Ini ASCII saya buat jadi yang saya save. Saya refresh. Nah, jadi berubah namanya. Tampilannya pun nanti bisa Anda rubah, misalnya urutan row-nya, apakah nomor RM dulu, nama dulu, tanggal dulu, kejadian dulu, atau bagaimana. Kan row-nya seperti ini ya. Nah, kalau Anda ingin rubah ya Anda rubah aja di sini. Kemudian ketika saya klik diagnosis, berarti saya masuk ke form untuk melakukan diagnosis keperawatan nih. Ada diagnosis keperawatan apa, kemudian ada kode NFC-nya. Nah, kalau saya lari ke sini, saya ingin mengedit tampilan ini atau menambahkan form lagi, berarti saya larinya kemana? Larinya ke file yang namanya grading underscore formulir. Dimanakah itu? Nah, ini ada grading underscore formulir. Jadi sangat gampang, Anda tinggal cek aja di URL, Anda kalau mau ngedit lari ke file apa. Kemudian ada implementasi evaluasi pun juga sama ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kalau Anda ingin mengganti berarti masuknya ke file namanya verifikasi. Ini ada file namanya verifikasi. Oke, kemudian saya save dulu. Kemudian kalau saya ingin merubah isinya, analisisnya, berarti saya masuk ke verifikasi underscore formulir. Saya ingin menambahkan kolom-kolom ada di sini, saya tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan saya. Berarti saya harus masuknya ke verifikasi underscore formulir. Nah, seperti ini. Maksud dari ini adalah ID kejadian, post ID kejadian ini kita mengklaster sesuai dengan nama database-nya. Jadi tugas Anda itu adalah di dalam membuat shot seperti ini, Anda tidak hanya sekedar membuat labelnya saja,
tapi Anda juga harus memastikan bahwa isiannya nanti sesuai dengan nama database-nya. Itu yang kadang-kadang banyak dari kita itu terlewat gitu. Oke, kita lanjut ke menu laporan. Ini laporan elektronik asuransi keperawatan. Jadi di sini kita masuk menuju ke source code-nya. Di source code ada seperti ini ya. Ini judulnya di atas laporan ini, kemudian di bawah ada href index.php pax sama dengan laporan internal. Kalau pax pelaporan underscore eksternal itu adalah laporan eksternal. Tadi masih ingat ya di awal, berarti ini fungsinya adalah untuk link ya. Atau ketika kita klik tombol atau mungkin menu itu, kita nanti lari ke halaman tersebut ya. Ini yang dimaksud adalah ini. Jadi kalau saya klik internal, maka saya larinya ke tampilan pelaporan internal. Kalau saya klik eksternal, saya larinya untuk pelaporan eksternal, dan itu filenya adalah namanya adalah pelaporan underscore eksternal. Kemudian di bawahnya itu ada periode laporan, ada periode pelaporan, ada perintah pax sama dengan pelaporan, host name, post form, ini ada ukuran width border sama width-nya, kemudian ada periode datanya berapa kapan sampai dengan atau SD sampai dengan tanggal berapa, nanti disubmit. Fungsinya ini adalah untuk melakukan indeks laporan dari periode tanggal tahun tertentu sampai dengan tanggal tertentu. Misalnya saya masukkan data ya, data periode dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, kemudian saya view. Nah, ketika saya view ya tampilannya seperti ini. Dari mana data ini didapat? Data ini didapat dari database yang tersimpan di sini, di ASCII_DB ya, dia ambil dari beberapa tabel yang ada di sini. Itulah fungsi kenapa tadi di awal kita harus melakukan koneksi database ya, atau melakukan koneksi database dengan tampilan sistem informasi web base. Maka sebenarnya kita pun juga dalam membuat sistem informasi, kita juga tidak hanya sekedar ngoprek atau merubah atau fokus ke tampilan web base-nya ya, atau ke source code-nya seperti ini, tapi kita juga harus fokus bagaimana mendesain database-nya. Kemudian nama-nama database ini nanti harus kita masukkan ke dalam setiap perintah yang ada di source code ini, sehingga apa yang Anda ingin inputkan labelnya sesuai, kemudian datanya nanti masuk juga ke database sesuai dengan lokasi atau tempatnya. Jadi antara database dan juga algoritma pemrograman yang Anda buat itu klop ya. Kadang-kadang yang membuat kita itu selenco, kadang-kadang yang penting ini labelnya sudah saya ganti kan ya oke, label sudah diganti, di tampilan berubah. Tapi apakah nanti database-nya berubah? Tentu tidak. Jadi pastikan bahwa dalam mendesain atau merancang seperti ini Anda harus teliti, memastikan bahwa koneksi perintahnya oke, kemudian koneksi ke database yang dituju pun juga harus sesuai, dan sampai nanti salah. Kalau salah malah mengakibatkan masalah baru nanti. Kemudian lanjutnya di sini ada print. Ada printnya. Ini ada print. Oh, sorry, sebelum masuk ke print, di sini ada tabel ya. Ini tabel untuk menampilkan. Nah, ini tabel ini bentuknya seperti ini. Ini ada tabel, kelas, tabel. Berarti kita buat tabel, kita buat urutannya. Kemudian query-nya ini seperti ini. Dia diambil dari print. Nah, ini query-nya seperti ini ya. Ini query untuk print ya, print table. Jadi contoh di sini ada perintah tanggal periode pelaporan. Nah, ini kan diambil select query select from tabel pasien. Nah, database ini yang ditampilkan ini diambil dari database ASCII, namanya tabel pasien. Oke. Kemudian di bawahnya nanti ada perintah print. Perintah print itu diambil dari mana ya? Di sini
kita ambil echo ya, R-nya row database 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini urutan database di database yang sudah kita buat di sini. Oke, kita print saja. Oke, nah tampilannya seperti ini. Jadi kita sudah tahu tampilannya. Nah, tampilannya berbentuk row seperti ini. Di sini ada tanda tangan tim KPRS. Kalau kita memasukkan namanya ya boleh saja. Di sini kan di paling bawah ini kan ada ini nih. Print, kemudian seperti ini. Nah, ini ada ketua tim KPRS, ini tanda tangan. Misal ini mau saya tambahkan nama. Bisa saja gitu kan. Oke, kemudian print kita bisa memilih ya, apakah di save PDF atau print kita mau printnya ke print apa, Epson, Canon dan sebagainya, yang jelas yang sudah terkoneksi dengan laptop kita gitu. Nah, tampilan ini nanti bisa seperti ini. Kemudian kalau kita klik print berarti larinya ke tetap ke pengaturan underscore eksternal ya. Ini ada perintah printnya. Kemudian kita masuk ke data user. Nah, data user itu tampilannya masuknya ke di sini. Pack namanya user. Kita cek di sini yang namanya ya, ini ada file namanya user. Nah, kalau kita mau ganti ya kita ganti aja, kalau kita ganti ininya. Kemudian data-data yang kita inginkan apa saja. Di sini ada username, password, nama, NIP, unit, akses dan seterusnya. Kalau Anda mau menambah data-data yang Anda masukkan di sini, silahkan Anda masukkan. Tapi tolong kalau Anda masukkan ini juga Anda sesuaikan dengan nama database-nya. Ini ada database admin. Di admin ada database username, password, akses, nama petugas, NIK dan unit. Jadi ada 6 data yang diminta di database. Tapi kalau misal Anda di sini Anda nambahkan satu lagi perintah input data, tapi di secara bersamaan Anda tidak menambahkan nama database-nya, juga tidak mungkin akan tersimpan. Ini saya kasih contoh misalnya. Contoh di sini ada unit ya. Oke, si unit saya tambahkan, misal di sini ada umur. Ini saya tambahkan umur. Kemudian saya save, kemudian saya. Nah, otomatis di sini umur ada. Tapi apakah nanti ada di database? Nah, kita lihat saja. Misal saya mau menambahkan user baru. Misal ini passwordnya 12345, namanya sama, NIP-nya ini ya, unitnya Danuka Medis, usianya misal 30, akses tim KPRS. Saya tersimpan. Nah ini tapi di sini unitnya kok 30. Nah, kan tidak sesuai, padahal tadi unitnya rekam medis 30 itu umurnya. Mengapa jadi seperti ini? Karena memang tadi kita lupa memasukkan atau belum memasukkan ya. Jadi kita belum memasukkan database untuk umur. Kita hanya punya database untuk 6 pertanyaan ini, sehingga dengan kita menambahkan label baru, isian baru, tapi kita tidak menambahkan database baru, akibatnya itu tadi data yang masuk itu masuk ke dalam kamar atau database yang salah, sehingga kalau nanti datanya semakin banyak ya nanti mengakibatkan problem baru. Sehingga dalam konteks ini ketika kita belajar tentang tadi source code yang tadi kita buat untuk elektronik asuhan keperawatan, maka kita pun juga harus paham bahwa isian-isian ini memang fungsinya adalah merupakan perintah-perintah yang menghasilkan tampilan serupa seperti ini, tampilan seperti ini. Dan kita jangan hanya fokus pada perintah HTML ini tampilannya saja, merubah tampilan, merubah gambar, merubah label,
atau merubah form, tapi kita juga harus memastikan bahwa form yang kita buat, form yang kita rubah itu juga harus sesuai dengan database yang ada, sehingga nanti fungsinya atau memudahkan kita dan fungsinya pun sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, saya kira itu. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.